Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan nama Tuhan kita. Suci, suci, suci. Suci,
Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Mazmur 103 ayat 21. Kita bersyukur punya Allah yang menciptakan alam semesta, yang menjadikan kita langit dan bumi. Mari kita memuji pujian Inilah Duniahu. Biarlah setiap kita selalu memuji-puji Tuhan kita. Inilah duniahu. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kudus, biarlah seluruh umat Tuhan sujud menyembah-Mu, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya menyapa bahwa Engkaulah Allah yang patut disanjung, ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga datang dengan kerendahan hati, mengakui akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat karena ketidaktaatan kami terhadap perintah-perintah Tuhan. Begitu juga dengan relasi hubungan kami dengan sesama. Mungkin kami sudah menyakiti hati orang lain. Kami sudah mengecewakan orang lain. Kami melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biar dengan hati yang hancur, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya oleh karena anugerah Tuhan yang lebih besar yang melayakkan kami. Dan kami datang untuk menyerahkan
ibadah pagi hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus yang menaungi untuk mengarahkan setiap kami fokus di dalam ibadah menyembah hanya pusatnya kepada Kristus. Inilah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Membaca firman Tuhan bersama-sama dari Yesaya 54 ayat 11 sampai 17. Pembacaan kita pagi ini dari Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai 17. Kita membaca secara bergantian, saya ayat yang ke-11, jemaat sekalian yang ke-12, demikian sampai ayat ke-17. Ayat yang ke-11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jatuh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya dengan pujian hidup bagi Yesus. Biarlah hidup kita yang sudah diselamatkan, kita kabarkan kabar keselamatan ini kepada setiap orang yang belum pernah dengar firman. Hidup bagi Yesus.
menyampaikan firman-Nya. Selamat pagi, saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali diberikan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong supaya hidup kami sama seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami. Pakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu di dalam kekudusan dan kekuasaan Tuhan. Jangan biarkan ada sedikit pun tentang dirinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama pada hari ini dari Galatia pasalnya yang ketiga. Surat Paulus di dalam kepada jemaat di Galatia. Galatia yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ke-4. Kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Saya akan membaca ayat pertama, lalu jemaat ayatnya yang kedua. Kita akan membaca. Hai saudara, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita akan membaca kembali dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani 11 ayat 7 kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu saya SMP, saya pernah mempunyai kerinduan begitu besar dan saya belum mengenal Tuhan. Kecil saya sekolah minggu, tapi setelah remaja SMP saya berpindah gitu ya. Saya mengikuti Allah yang lain. Di dalam saat itu saya mempunyai kerinduan untuk bagaimana hidup, pengen sekali untuk hidup enggak bercela, hidup kudus begitu. Apa yang ada di pikiran saya berusaha untuk tidak mencemarkan diri dengan makanan-makanan. Saya di SMP itu saya mulai makan dalam seminggu, saya nggak makan daging sama sekali. Saya cuma makan daging dan segalanya itu di hari Minggu. Hari lain saya makan sayur dan saya mengatakan ciacai, saya nggak mau makan apa-apa. Lalu dengan begitu saya merasa diri, wah udah begitu tidak bercela, saudara. Dan apa yang muncul dalam diri saya adalah rasa dalam diri saya bahwa saya lebih baik dari orang lain. Saya merasa lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Saudara, apakah hidup bercela itu seperti itu, saudara? Ternyata tidak, saudara. Tidak ada kehidupan tidak bercela di luar Tuhan, di luar Kristus, saudara. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang begitu keras berbicara kepada jemaat di Galatia tentang hal ini, saudara. Hidup bercela ini menjadi hal yang sangat keras diberikan kepada jemaat Galatia. Kalau saudara tadi sudah membaca daripada Galatia pasal 3, ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan hal seperti ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, ini kalimat keras luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat, saudara. Saya berpikir apakah Paulus nggak takut kalau jemaat marah? Saya membayangkan kalau saya di posisi itu sebagai jemaat Tuhan, tiba-tiba hamba Tuhan berkhotbah mengatakan, hai kamu orang bodoh. Wah saudara, saya akan berkata, aku nggak mau lagi ke gereja ini. Keras saudara. Tetapi saudara, mari kita melihat mengapa Paulus begitu keras bicara kepada jemaat Galatia. Bahwa jemaat Galatia ini adalah orang-orang yang sangat bodoh. So kita melihat ada beberapa hal yang penting di sini akan kita lihat saudara. Yang melatar belakangi apa keadaan jemaat Galatia ini sebenarnya. Kita bisa melihat di dalam Galatia yang pertama ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca saudara. Ini menjadi latar belakang Paulus bicara keras seperti ini. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara, hal yang membuat Paulus marah kepada jemaat Galatia adalah mereka lekas sekali berbalik dari Kristus. Saudara, ini masalah apa nih saudara? Mereka kelihatan bergereja loh saudara. Mereka datang beribadah dan mungkin mereka juga adalah jemaat yang melayani Tuhan. Tetapi hal yang tidak bercela yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar kita terlihat rohani karena kita hadir dalam ibadah kita bahkan melayani Tuhan. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Hati yang mudah sekali berbalik dari Kristus saudara. Orang yang berbalik dari Kristus itu artinya saudara, dia sudah tidak lagi terpikat dengan Kristus. Yang ada di dalam hatinya bukan Tuhan lagi.
Yang ada segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah memikat hati. Saudara, berhati-hati. Mungkin kita masih terlihat begitu aktif bergereja. Kita masih terlihat melayani Tuhan. Tetapi mungkin kita bisa menjadi orang yang bercela ketika hati kita berbalik dari Tuhan. Dan Paulus mengatakan, mudah sekali. Kalau jemaat Galatia bisa dengan mudah berbalik, kita pun juga orang-orang yang bisa berubah, saudara. Karena itu mari kita melihat hati kita, saudara. Apakah yang sudah memikat hati kita? Kalau hati kita sudah terpikat dengan yang lain selain Allah. Injil katanya, tapi bukan Injil, Injil yang lain. Saudara, ini membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang bodoh, kata Paulus. Karena kita sudah beralih dari Tuhan. Lalu kita melihat lagi di dalam masih Galatia 1 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oh saudara, ini juga yang menjadi latar belakang bagaimana Paulus begitu keras di pasal 3 mengatakan, hai kamu orang-orang bodoh. Karena hidup orientasi daripada jemaat Galatia bukan lagi menyukakan hati Tuhan, tetapi menyukakan hati manusia. Menyukakan hati diri sendiri. Saudara, kalau kita mengikut Tuhan untuk kesukaan-kesukaan kita, kita bercela, saudara. Mari kita koreksi lagi, saudara. Seperti jemaat Galatia harusnya mengoreksi diri kita. Kesukaan kita apa? Mengapa kita beribadah? Kita mau menyukakan siapa? Mengapa kita seringkali mengeluh karena di dalam ibadah kita tidak pernah dapat apa-apa. Di dalam dengar khotbah kita tidak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena fokus adalah supaya aku suka, aku senang. Maka kita tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan khotbah sehebat apapun firman Tuhan bicara. Tapi kadangkala saudara, ketika kita dengar firman yang begitu sederhana, tetapi saudara kita bisa tersentuh. Kenapa? Karena fokus kita bukan kita. Tapi fokus kita adalah menyukakan hati Tuhan. Bukan menyenangkan kita atau menyenangkan manusia. Terus jikalau kita hidup beribadah, kita menyenangkan diri atau manusia, kita bercela. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bukan hamba Kristus, dikatakan jelas sekali, saudara. Kalau kita mau terus berkenan kepada manusia, kita bukan hamba Kristus, tapi hamba diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana keadaan daripada jemaat Galatia. Kita kembali di pasal 3. Saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. Saudara, dalam pasal 3 ayatnya yang ketiga, saudara, ayat ketiga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Diulang lagi, saudara. Paulus masih ulang lagi, kamu itu betul-betul bodoh, tadi sudah berbalik, kamu itu menyukakan manusia. Yang ketiga dikatakan, kamu ini masih bodoh aja, kamu telah mulai dengan roh, tetapi masakan kamu sampai mengakhirinya di dalam daging. Saudara, di sini kita melihat jemaat Galatia tidak hidup di dalam roh Tuhan, tetapi hidupnya adalah di dalam kedagingan mereka, saudara. Ini yang menjadi keadaan yang bercela terjadi dalam jemaat di Galatia. Saudara, mari kita melihat kalimat ini. Adakah kamu telah mulai dengan roh? Kalau di dalam ayat yang kedua, kita lihat naik lagi ke atas. Dikatakan, adakah kamu telah menerima roh? R-nya besar, berarti telah menerima Roh Kudus. Saudara, kalimat ini penting dipertanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Karena apa?
Paulus melihat jemaat kok hidupnya di dalam daging, bukan di dalam roh. Awalnya di dalam roh diawali, tapi kok akhir kok di dalam daging, saudara. Di sini menjadi hal yang dipertanyakan Paulus penting adalah pengajaran tentang adakah kamu menerima Roh Kudus. Saudara, ciri orang yang memiliki Roh Kudus bekerja di dalam dirinya bukan bahasa roh. Bukan dia punya karunia-karunia yang hebat dipakai Tuhan, tidak. Satu kebenaran yang harus ada. Orang yang menerima Roh Kudus, dia akan hidup di dalam kekudusan. Itu tidak bisa ditawar. Saudara, orang yang menerima Roh Kudus, dia hidup di dalam kekudusan dan mau hidup dalam kebenaran. Saudara, siapa kita yang bisa terus hidup baik, terus benar, terus enggak? Kadangkala kita sadar kita mudah sekali jatuh di dalam kecemaran. Banyak godaan-godaan di dalam dunia ini yang mau membawa kita hidup di dalam ketidakkudusan. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus, dia tidak akan senang hidup seperti itu. Dia akan punya kerinduan untuk mau, saudara, untuk hidup benar. Sekalipun harus berperang di dalamnya. Tetapi ada keinginan untuk mau hidup benar. Saudara, kalau kita melakukan kesalahan dan menikmati itu terus menerus, saudara, kita perlu dipertanyakan seperti Paulus bertanya, adakah kamu menerima Roh Kudus? Lalu selanjutnya bukan berhenti di situ, saudara. Ketika Paulus mengatakan, adakah kamu menerima roh? Karena apa? Ini juga penting dalam ayat yang kedua kita melihat. Apakah karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, ada orang-orang yang menganggap dia menerima Roh Kudus kalau dia ini melakukan A, B, C, D, E. Dia melakukan ini, lalu Roh Kudus masuk. Enggak melakukan, Roh Kudusnya pergi. Saudara, tidak. Tetapi saudara, yang dikatakan di sini jelas sekali bahwa harusnya kalau kita menerima Roh Kudus itu karena apa? Pemberitaan Injil. Karena percaya, saudara. Karena iman, karena pemberitaan Injil. Ini pengertian yang penting. Di sini Paulus mau mengatakan satu hal yang indah tentang hidup kudus. Hidup kudus itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Dan saudara, Roh Kudus bisa ada di dalam diri kita hanya karena iman kepada Kristus. Iman karena apa? Bukan iman karena sekedar aku sakit sembuh, aku tadi bangkrut jadi punya uang, tidak. Iman karena pemberitaan Injil. Berarti kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Ini saudara yang menjadi iman yang sejati dalam hidup kita. Di situ saudara dan saya menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita beriman kepada Kristus melalui pemberitaan Injil, maka di situ kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, itulah iman yang sejati. Baru saudara di situ Roh Kudus berkarya untuk menguduskan kita. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Saudara, kita hidup terus saat ini. Setelah kita terima Roh Kudus, Roh Kudus terus berproses. Lewat apa sih Roh Kudus berproses? Roh Kudus gak pernah berproses tiba-tiba kita dengar suara langsung seperti itu. Roh Kudus berproses bekerja lewat firman. Karena itu jemaat Tuhan, supaya kita hidup tidak bercela. Kita hidup takut sama Tuhan, kudus dan selalu mau hidup dalam kebenaran. Gak bisa tanpa firman. Gak bisa tanpa baca firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman, Roh Kudus bekerja. Dan kita sadar aku kotor. Aku perlu disucikan terus menerus. Jatuh bangun. Dan ketika kita gagal, kita minta pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Itulah proses saudara. Seperti berlomba lari. Sampai suatu hari. Kita ingin bukan? Suatu hari ketika kita selesai, kita mengatakan, aku sudah selesai. Mencapai garis finish. Saudara, jangan menyerah di dalam proses ini. Saudara, inilah hidup yang tidak bercela. Saudara, yang keras dikatakan menjadi orang yang sangat bodoh ketika kita akhirnya hidup Kristen kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jadi orang bodoh yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan cuma bodoh karena nggak pinter, saudara.
Oh, IQ-nya kurang, bukan. Mungkin orang itu IQ-nya 200, saudara. Jangan-jangan bisa lebih dari 200. Ada orang yang jenius sekali. Tapi bisa jadi orang yang jenius itu pun adalah orang bodoh, termasuk yang Paulus bilang. Ketika saudara kita berbalik hatinya dari Tuhan. Ketika kita menyukakan hati manusia saja. Ketika kita hidup tidak di dalam kekudusan Tuhan. Saudara, mari kita melihat bandingkan dengan Nuh, saudara. Tadi kita sudah membaca di dalam Nuh, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Mari kita akan tambahkan dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bagian ini. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dari jemaat Galatia, kita tadi melihat bagaimana hidup yang tidak bercela. Kita melihat contoh teladan yang jelas dari seorang bernama Nuh, saudara. Berbeda sekali kita melihat bagaimana, saudara, Alkitab mengatakan Nuh ini hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Di ayat 9a. Saudara, kita kadang berpikir begini, saya sebenarnya nggak mau melakukan ini. Tapi gimana ya, lingkungan saya semuanya kayak begitu. Jadi ya sudahlah, saya ikut seperti itu. Nanti kalau sudah nggak sama mereka, ya saya nggak berbuat itu lagi. Saudara, bukan itu. Sering kita begitu. Tapi Nuh, saudara, jelas sekali. Nuh tidak bercela di tengah-tengah zamannya. Semuanya, saudara, hidupnya bercela. Tapi Nuh tetap tidak bercela. Saudara, ini saudara yang menjadi teladan bagi saudara dan saya yang harus kita ikuti. Bagaimana saudara seorang bisa seperti Nuh ini? Bisa tidak bercela di tengah-tengah orang sezamannya. Hidup tidak bercela seperti apa? Mari kita akan belajar dari Nuh. Yang pertama, saudara, kita akan melihat bagaimana di dalam ayatnya yang tadi Ibrani. Kita kembali lagi kepada Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, kita melihat bagaimana Nuh tetap, saudara, mengikuti perintah Allah sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Belum kelihatan. Saudara disuruh apa? Disuruh buat bahtera. Bahtera yang sangat besar oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang nanti akan ada air bah besar. Aku akan menghanguskan, membinasakan semua orang. Tapi kamu akan kuselamatkan di dalam bahtera ini. Saudara, ini janji ini belum kelihatan. Tapi Nuh sudah diberitahu oleh Tuhan dan disuruh mempersiapkan. Saudara, saya waktu merenungkan bagian ini gak gampang, saudara. Bukankah kita sering mengatakan, aku percaya kalau aku sudah lihat dulu. Kalau aku belum lihat, aku bagaimana bisa percaya? Wah, kita sering kali lemah sekali, saudara, di dalam beriman kepada Tuhan. Ketika kita tidak melihat sesuatu yang Tuhan katakan. Tapi Nuh, saudara, dia percaya Tuhan akan berikan itu, karena itu dia taat melakukan. Ukuran bahtera dia buat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Enggak melenceng sedikit pun. Tepat, saudara. Lalu saudara, yang menarik kalau saudara baca terus di dalam pasal-pasal itu. Dalam pasal 6. Saudara akan menemukan bagaimana Tuhan juga mengatakan kepada Nuh supaya mempersiapkan makanan. Mempersiapkan makanan bagimu dan juga bagi binatang-binatang. Lalu suruh manggil binatang nanti sepasang-sepasang. Saudara, ini nggak gampang loh saudara melakukan ini. Sudah buat bahtera begitu besar aja udah berat. Harus siapkan kayu dan sebagainya. Lalu makanan.
Saudara, saya melihat Tuhan nggak bilang loh kepada Nuh, nanti Nuh, kamu nanti di dalam Bahtera itu sekitar ya 120 hari lah kamu di sana. Jadi kamu siapin makanan. Saudara, kalau gitu gampang nggak? Gampang. Kalau saya waktu anak saya mau menikah, saya kira-kira itu pun juga nggak gampang. Karena kan orang datang nggak tentu ya. Eko yang paling tahu, Pak Eko. Saya kira-kira udah 19 segini, takut kurang tambah lagi. Gitu ya. Saya kira-kira itu pun stres, takutnya nanti kurang nggak ya. Tapi ada yang bilang, nanti kalau kebanyakan gimana semua gitu. Saudara, menyediakan makanan untuk prediksi yang sudah kita bisa prediksikan saja, itu nggak gampang, saudara. Tapi ini untuk Nuh jauh lebih nggak gampang. Kenapa? Karena sampai kapan Tuhan nggak kasih tahu sama Nuh? Sampai kapan berada di dalam Bahtera? Sampai kapan air bah itu terjadi? Nuh nggak tahu dan Nuh nggak perlu cari tahu. Itu namanya iman, saudara. Itu hidup tidak bercela. Tidak pernah tanya Tuhan, sampai kapan Tuhan kasih tahu dulu dong. Enggak. Saudara, waktu saya sakit selama berapa lama ini, saya nggak pernah menyangka sakit ini lebih daripada seminggu 2 minggu seperti yang biasa. Tapi walaupun saya kembali sakit lagi. Tapi terlalu panjang proses ini. Saya sempat dalam proses-proses terakhir kemarin. Karena sudah mulai mau kayaknya sembuh, tiba-tiba sakit kepala lagi dan itu lebih parah dari sebelumnya. Dan saya merasa dalam 1 minggu, hampir semua minggu itu nggak sakitnya. Hanya 1 tengah-tengah hari Kamis, saya pernah ngalami 1 hari benar-benar enak, nggak ada sakit kepala ataupun badan demam. Tapi setelah itu kembali lagi. Saudara, ketika dalam titik-titik itu saya mengatakan Tuhan udah 3 bulan. Saya berharap pertamanya dokter bilang 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti dicek lagi. Ternyata setelah 3 bulan dicek hasilnya masih juga belum baik. Virusnya belum hilang semua. Saudara, waktu itu saya berpikir, Tuhan sampai berapa lama saya kayak begini. Saya nggak bisa ngapa-ngapain rasanya. Lalu saya mengatakan sama Tuhan, ada 1 titik saya mengatakan, kok Tuhan nggak ambil saja saya. Kayaknya saya nggak kuat loh Tuhan kalau terlalu lama seperti ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak pernah tahu sampai kapan itu tidak mudah untuk kita jalankan, saudara. Nuh tidak diberitahu sampai kapan bagaimana mempersiapkan makanan, saudara. Tetapi Nuh tetap taat dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, sekuat tenaga Nuh. Walaupun dia tidak pernah tahu apakah nanti, gimana tiba-tiba kalau persiapan habis. Mau kemana air bah lu, saudara? Gak ada toko yang buka, semua gak ada. Mau kemana? Bisa Nuh meragukan Tuhan? Bukan. Tapi Nuh tidak meragukan Tuhan. Saudara, dan ternyata saudara bisa melihat bukti di dalam kejadian seterusnya. Kita melihat bagaimana Nuh selamat selama di dalam Bahtera dan tidak pernah dicatat kekurangan makanan di dalam Bahtera. Mengapa? Tuhan yang melakukannya buat Nuh karena imannya kepada Tuhan. Saudara, hidup tidak bercelah adalah hidup yang percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun tidak melihat. Tetap melakukan perintah Tuhan. Sekalipun tidak tahu sampai kapan. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Tidak selalu. Nuh, seorang yang saleh, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi tidak diberitahu oleh Tuhan semuanya. Tidak selalu kita diberitahu semuanya, saudara. Tuhan sedang mendidik kita untuk hidup tidak bercela di dalam keadaan seperti ini. Dan saudara, kita melihat selanjutnya bagaimana hidup Nuh yang tidak bercela. Dia mencari kesukaan Allah. Berbeda dengan tadi, mencari kesukaan manusia. Orang yang tidak bercela, Nuh mencari kesukaan Allah. Yaitu apa, saudara? Mencari apa yang disenangkan Allah. Apa sih yang disenangkan Allah? Ia taat sama Allah. Nurut saja sama Allah, ikuti saja. Sampai pada suatu titik saya berpikir, iya, saya ikuti saja jalannya. Ikuti saja caranya. Walaupun itu gak enak. Walaupun itu menyakitkan. Tapi ikuti saja. Itu seorang yang tidak bercela, saudara. Mengikuti apapun yang menjadi cara Tuhan. Itu artinya menyenangkan Tuhan. Karena percayalah cara Tuhan selalu cara yang terbaik untuk saudara dan saya.
Saudara mencari kesukaan Allah, bukan diri kita. Makin melepaskan kesenangan-kesenangan kita, makin kita tertuju pada apa yang disenangkan oleh Tuhan. Ketika kita mungkin waktu pada saat Nuh tadi melakukan perintah Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang sejamannya? Wah, mereka mengejek-ejek Nuh, saudara. Wah, masa siang begini, panas begini, gak ada hujan sama sekali, bikin bahtera buat apa? Orang bodoh. Wah, pasti orang semua mengatakan Nuh itu bodoh. Semua orang loh, saudara, kecuali keluarganya. Ini berat, tapi Nuh tidak peduli. Nuh tidak peduli dengan penilaian orang. Yang penting dia taat sama Tuhan. Ini kalimat penting, saudara. Jangan terlalu pikirkan apa yang dikatakan orang. Yang penting saudara ngerti apa yang dikatakan Tuhan untuk saudara dan saya. Itu yang jauh lebih penting. Apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan, itu yang menyukakan hati Tuhan. Sekalipun mungkin semua orang mengatakan kamu melakukan hal yang bodoh dan gak benar. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bagaimana kita mau menyukakan hatinya. Lalu saudara, bagaimana dia bisa hidup tidak bercela? Nuh, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Kejadian 6 ayat 9 yang B, dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, hidup bergaul dengan Allah, contoh Anggi sudah katakan minggu yang lalu, artinya berjalan dengan Allah. Jalan sama Allah, saudara. Berarti Allah yang di depan, bukan saudara yang di depan. Allah ngikutin. Allah yang di depan. Saudara jalan ngikutin Allah. Allah ke kanan, saudara ke kanan. Allah ke kiri, saudara ke kiri. Berarti saudara bisa gak hidup tanpa firman setiap hari? Gak bisa. Tuhan katakan kita begini. Kita bilang aku mau begini. Saudara, itu bukan orang yang bergaul dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu untuk dengar hari ini Allah pimpin aku kemana. Firman apa yang harus ku ikuti hari ini. Tuhan gak kasih berondong hari sepanjang sampai 1 minggu. Tiap hari step by step berjalan dengan Allah. Itu hidup bergaul dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Nuh, saudara. Sehingga dia hidupnya bisa tidak bercela. Lalu saudara, bagaimana hidup bergaul dengan Allah? Kok bisa hidup bergaul dengan Allah? Saudara, semua kuncinya diikat di dalam ayat, dalam Ibrani 11 ayat 7 tadi. Karena iman. Saudara, orang bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Bisa dekat dengan Tuhan karena iman. Jadi masalahnya di sini iman. Iman yang kembali lagi tadi Paulus bilang, iman yang dari pemberitaan Injil. Iman yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang yang berjalan dengan Allah, itu orang yang mengikuti kehendak-Nya. Orang yang bergaul dengan Allah, mengikuti perkataan Tuhan, mengikuti cara Tuhan, bukan caranya sendiri. Saudara, itulah iman yang sejati. Karena itu saudara, kehidupan Nuh menjadi kehidupan yang tidak bercela di hadapan Allah. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, dan juga Nuh ini terjadi, semua ini terjadi karena dia beriman kepada Allah. Bukan karena kehebatan dirinya. Maka saudara, orang yang beriman sejati, dia makin hidup bergaul dengan Tuhan, makin hidup kudus, makin sadar itu karena Roh Kudus, karena Tuhan, bukan karena dirinya. Saudara, mari kita melihat bagaimanakah saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan, hidup tidak bercela? Mari kita koreksi hati kita. Apakah hati kita masih kepada Kristus atau masih kepada yang lain? Kita mulai terpikat tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain. Saudara, mari kita mohon ampun kepada Tuhan.
Apakah kita sedang menyukakan hati Tuhan seperti Nuh? Adakah perintah-perintah Tuhan kita lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa komplain sama Tuhan? Apakah kita sedang berjalan dengan Allah, atau kita sedang berjalan dengan keinginan diri kita sendiri? Berjalan dengan Allah berarti mengikuti caranya, mengikuti jalannya, mengikuti perkataannya, mengikuti kehendaknya, bukan mengikuti diri kita sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah beritahu semuanya kepada kita, karena Tuhan ingin kita hidup tidak bercela, hidup tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun sulit untuk kita jalani. Tuhan mau menuntun saudara dan saya. Mari kita minta Tuhan mengubah hati kita. Kita minta Tuhan mengubah hati kita seputih salju. Biarlah ada iman di hati kita yang kita wujudkan dengan hidup yang benar. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku ubah hatiku seperti dirimu. Engkau menjuna, ku sayangi Dia. Tuhan bentuk apa? Bentuk jadikan ingin kulihat. Ubah hatiku, seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ubahlah hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengawali dengan roh, tetapi kami mengakhiri dengan daging. Dan betapa bodohnya kami dan betapa sia-sianya iman kami.
Tuhan, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu, mentaati-Mu Tuhan, mengikuti-Mu kemanapun Engkau membentuk kami dengan cara-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup tidak bercela di hadapan-Mu sampai kami tiba di garis finish akhir hidup kami. Tuhan, kadang mudah bagi kami untuk mengawali segala sesuatu dengan baik, tetapi sulit Tuhan ternyata untuk bisa mengakhiri dengan baik. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bukan hanya memulai dengan Roh Kudus dengan hal yang baik, tetapi kami juga akan mengakhirinya dengan hidup kudus bersama dengan Tuhan, bergaul denganmu setiap hari sampai selesai. Kami ingin selesai Tuhan. Kami tidak ingin berhenti di tengah jalan. Kami ingin mengakhiri dengan baik sampai suatu hari Tuhan katakan kepada kami, hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami inginkan kami dapat mencapai garis finish sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami undang bangkit berdiri, jemaat bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan, untuk berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam saat suka atau duka, sakit atau sehat. Ajar kami selalu mengucap syukur, berterima kasih, dan merasakan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami datang kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami mengingatkan kepada kehidupan kami dan melakukannya dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan juga pagi ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang mendengar lewat online di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam situasi kondisi pandemi yang masih ada ini, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, supaya tetap beriman teguh pada Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan, walaupun kami dalam kesulitan, tapi kami jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Kami berdoa juga untuk negara bangsa kami, khususnya keamanan yang terakhir terjadi saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan untuk segala persoalan negara bangsa kami ini. Biarlah Tuhan akan menjamah rakyat supaya tidak mudah tersulut oleh berita-berita yang tidak benar, yang akan memisahkan persaudaraan dan kesatuan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemimpin negara kami, Bapak Jokowi. Tuhan, tolong beri hikmah kasih dari Tuhan, lindungi dia karena dia adalah yang pilihan Tuhan untuk negara dan bangsa kami ini. Kami sekali lagi menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa berserah. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kasih setianya yang pada kita. Kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan pujian, Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Oh Bapa-Ku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta-Mu
bersama-sama kita pujikan ayat yang ketiga. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada Engkau. Kiranya Tuhan suci kuduskan, berguna bagi pekerjaan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan memohon hidup kita untuk tidak bercelah di hadapan-Nya, dengan mengandalkan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Dan kita boleh pulang dengan kekuatan dari Tuhan. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus kepada setiap umat-Nya, dan penyertaan kekuatan dari Roh Kudus menaungi kamu sekalian hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat minggu ini, amplop persembahan bulanan dan khusus telah tersedia dalam muliakan Tuhan dengan persembahan untuk Tuhan. Berita duka cita, segenap majelis jemaat mengucapkan ikut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapak Ong Hok Min, suami dari Ibu Vivi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Pekalongan dan telah dimakamkan pada sehari Sabtu kemarin. Tuhan menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan. Jemaat sekalian dihimbau juga untuk menjaga kesehatan masing-masing dan tetap gunakan masker sebagai yang ditetapkan dalam protokol kesehatan yang berlaku. Warta jemaat sampai di sini, mari kita akhiri ibadah kita dengan pujian Selesailah Kebaktian.